khotbah apa kurang keras. Rasanya saya nggak pernah khotbah sekeras itu di Kalimantan. Tapi kok orang nggak berubah. Dan memuja, menyembah makhluk kepada nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ini dosa Gomora. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dosa Sodom. Tapi dalam klasifikasi ayat 7 Yudas pasal 1 tadi, klasifikasinya percabulan. Jadi percabulan itu luas. Mulainya di sini nih, di hati. Kita lihat ajaran Yesus lebih keras dari Taurat. Matius 5 ayat 28. Kita baca dari ayat 27. Baca ayat 27. Kamu telah mendengar firman. Ini Taurat. Sama-sama. Jangan berzina. Itu Taurat. Banyak orang anggap itu tidak berlaku. Nanti dulu. Baca ayat 28. Tetapi aku, Yesus, perjanjian baru, berkata kepadamu setiap orang. Dalam bahasa Inggris setiap laki-laki yang memandang perempuan. Tapi saya lebih senang dengan setiap orang. Bisa perempuan juga. Serta menginginkannya. Sudah berzina dengan dia. Di mana? Dalam hatinya. Lebih berat dari Taurat. Taurat kalau belum berbuat nggak apa-apa. Yesus enggak. Biar belum berbuat tapi hatimu penuh zina. Dalam salinan bahasa Indonesia lama, barang siapa laki-laki melihat perempuan dan bergerak syahwatnya, nafsu, ini sudah berzina. Maka sunat juga, menurut Kolose 2 ayat 11, itu sunat hati. Nggak kelihatan. Kembali kepada Yudas. Dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Giving themselves over fornication and going after strange flesh. Strange itu asing, strange itu aneh, flesh itu daging. Jadi keinginan daging yang aneh, yang tak wajar. Nah, kata
kepuasan mengejar kepuasan yang tak wajar, itu dalam bahasa Inggris itu going after, mengejar, strange flesh, daging yang aneh, roh kedagingan. Saudara yang lagi puasa, daging saudara itu lapar ingin makan, tapi saudara salibkan. Puasa. Sebab Roma pasal 13 bilang jangan badan kita tuh jangan diogok. Kalau diogok badan kita nggak lama lagi jatuh. Ya. Yang gemuk bukan berarti dia suka makan. Banyak yang kurus makannya lebih banyak dari orang gemuk. Ya, saya punya adik angkat di Jambi, dia punya istri. Ini Akeng namanya, Akeng, tapi dia pakai nama Kenri Awondatu. Akeng ini selalu kalau ketemu saya tuh nggak pernah panggil pendeta Awondatu. Koyoyo, kita makan. Kadang-kadang di Jakarta dia datang undang saya makan. Kita makan udah ngap, saya bilang, Keng udah nggak habis, makanan masih banyak. Dia bilang sama istrinya kurus. Mami, selesaikan. Habis. Sembari begini kicap-kicap makannya. Habis makanan semua. Saya bilang, Keng, hebat nih $6 million woman. Ya, bionic woman ini. Ketawa istrinya. Pernah ke Cianjur. Anaknya dari umur 3 tahun sampai dia jadi mahasiswa, sampai di Jakarta, pernah makan sama-sama di Song Nikmat. Jadi ukuran badan tidak bisa jadi ukuran, oh itu orang makannya sedikit. Ada orang sudah tahu kena gula, tapi nasi nggak bisa berhenti. Lalu saya kalau nggak makan nasi, kayak belum makan. Sampai atuh. Ya. Mie, udah jangan dimakan. Kalau ada gula. Maka saya terkontrol terus. Terkontrol saya. Saban check up, dokter bilang, how? Bagus. Ya. Dalam 3 bulan ini bagaimana tingkat gulanya? Bagus. Tambah lama tambah turun, tambah lama tambah turun, berarti kamu dengar. Ya. Siang pas makan banyak, saya makan salad sebanyak-banyaknya. Kalau salad, bonteng, mau kenyang sampai ke kentut, boleh makan itu. Nggak akan naikkan gula. Tapi roti, nasi, mie, kentang aja udah nggak boleh saya. Walaupun saya bilang, ini mah dalam nama Yesus saja. Kalau kentang mah dalam nama Yesus. Tapi temennya bukan itu, ikan. Ikan tuh kalau kata dokter, segini nih sepotong ini 2 jari saya nih. Buat 1 hari. Cilaka nggak kita? Jakarta Cianjur makan apa? Koyoyo, ikan aja sepotong. Pagi sepotong sedikit, siang sepotong. Yang paling banyak makan mah pengerja. Yang tadi itu kurus, makannya mah banyak, saudara. Kadang-kadang belum jam makan, udah pada di dapur. Kayak bakalan mati aja. Memang kalau masih muda, emosinya masih tinggi. Emosi makan. Dulu waktu kami puasa 3 hari 3 malam di Beji, hari kedua
digantungin pisang sama Om Hani di tengah asrama. Dan kita tidur celentang. Kita tidur di atas, saya di atas, lihat itu pisang kayak meleleh, saudara. Lapar. Nah, itu daging flesh. Lapar. Tapi lewat 2 hari, gak pengen makan. Sudah hari ketiga, udah mesti buka. Hari keempat mah, pengennya terus. Badan udah biasa. Maka ada peribahasa, manusia bisa karena biasa. Tapi Allah bisa karena kuasa. Kalau kita membiasakan diri, memasukkan pikiran yang kotor terus di pikiran, terus biasakan. Lihat yang kotor, ya. Terus kalau buka internet, lihat yang kotor, lihat yang najis. Lama-lama jadi tuman. Tapi kalau kita tiap hari buka Alkitab, lama-lama jadi biasa. Dan tahu firman Allah. Dulu saya suruh 2 anak saya itu baca Alkitab. Sekarang nurun. Yang di Bali, sebelum sekolah, baca Alkitab dulu. Kemarin ini dia baca Mazmur 73. Dan kalau udah baca ditanya sama Helga. Ada ayat, jangan marah kalau orang fasik diberkati. JJ, pendapat JJ apa ayat ini? Ya, kita nggak boleh iri sama orang fasik. Yang kaya nggak boleh sirik. Bagus. Kalau Rehan, cucu saya yang kedua ini pikirannya aneh. Diam dia lama. Ayo, menurut Rehan apa? Kalau menurut Rehan, kalau orang jahat diberkati, anak Tuhan pasti lebih diberkati. Karena dia udah biasa baca. Nah, kemarin sampai Mazmur 84. 1 hari di rumah Tuhan lebih daripada 1000 hari di kemah orang jahat. Di tempat lain. Sama, dua-duanya jawabannya sama. Cuman Rehan ada tambahan. Ya kalau begitu ya, kalau kita ke gereja itu diberkati Tuhan. Iya, ditanya sama anak saya. Kalau gitu Rehan mau jadi pendeta? Mau tinggal di gereja? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kan cuma 1 hari aja, minggu cukup. Lebih dari 1000 hari. Anak kecil. Tapi itu perbandingan dari firman Allah. 1 hari di rumah Tuhan lebih berguna. 1 jam di gereja lebih berguna dari 1000 jam di tempat yang tidak ada firman. Itu maksudnya. Jadi hari kebaktian itu usahakan jangan ditinggalkan. Ya, saya nggak selalu ada, tapi Tuhan Yesus selalu ada. Siapapun yang khotbah, Tuhan Yesus selalu ada. Memang katanya kalau saya nggak ada, yang batuk itu lebih ramai. Tetapi ya sudahlah, kalau memang tidak tahan, kalau memang ada sakit batuk. Ada orang yang tidak mau naik ke atas. Kalau hari Minggu duduk di bawah terus, aneh saya. Anaknya udah besar, tapi nggak mau masuk. Duduk di bawah. Setelah saya tahu sebabnya, oh pantas. Sekarang saudara mau menyenangkan siapa? Daging atau menyenangkan Tuhan? Ya. Mau menyenangkan yang tak wajar? Itu yang baru-baru dibunuh di airport.
Yang orangnya ditangkap di Irian. Kenapa? Bukan suaminya. Suaminya orang Batak, baik-baik, Siregar.